Oke, baik, selamat malam teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa negara Indonesia adalah negara kemajemukan, negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan uh, budaya. Nah, karena itu uh, khususnya di NTT juga adalah provinsi yang banyak suku. Ya, dari saya sempat baca di internet, NTT sendiri itu terdiri dari 16 suku. Nah, setiap suku punya bahasanya tersendiri, punya budayanya tersendiri. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mengangkat sebuah topik tentang budaya pernikahan dari suku yang ada di Kota Kupang, yaitu suku orang Timur Kupang. Nah, dalam video saya kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh uh, ini masih om kandung saya, dan kali ini saya akan melakukan istilahnya ngobrol santai dengan om saya. Nah, karena itu teman-teman saya akan memperkenalkan om saya. Nah, om saya ini namanya Antonius Tiran. Dan saya adalah salah satu majelis di gereja di kampung halaman saya. Dan om saya ini juga kalau mau dibilang dia adalah orang yang paham tentang adat adat mengenai adat pernikahan yang ada di uh, suku Timur Kupang. Nah, karena untuk itu kita langsung saja ngobrol dengan Om Anton. Halo, selamat malam Om. Nah, Om, sebelum kita bahas Iya, budaya yang ada di NTT, khususnya suku kita, suku Timur Kupang. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit, soalnya ini baru malam ini tatap muka dengan Om ya, karena kita punya kesibukan masing-masing iya, dan kita dipertemukan dengan tugas kuliah saya. Nah, Om sendiri apa kabar? ya, baik, ya, baik, Baik ya Om. ya, baik. Uh, Baik, sesuai dengan agenda permintaan saya tentang uh, obrolan kita malam hari ini, Om, saya mau bertanya tentang suku Timur Kupang, khususnya mengenai adat pernikahan yang ada di suku Timur Kupang. Nah, saya mau tanya bagaimana dengan adat pernikahan yang ada di suku Timur Kupang? Bisakah Om cerita sedikit tentang adat suku Timur Kupang? Silakan Om. Oh iya, makasih. Salam, selamat malam untuk kita semua. Jadi baik, saya mungkin hanya sepintas menyampaikan adat suku Timur Kupang. Jadi menurut adat istiadat kita orang Timur Kupang ini untuk masalah perkawinan menuju kepada pernikahan ada dua pernikahan eh, pernikahan adat dan gereja. Nah, sebelum kita ke gereja, ini mungkin kita melalui pernikahan adat. Adat itu harus melibatkan banyak orang tua dari dua belah pihak, orang tua pria dan wanita, serta pihak pemerintah untuk menyelesaikan pernikahan adat. Adat kita itu pertama melalui peminangan. Peminangan itu setelah peminangan maka ada kesepakatan orang tua untuk tindak lanjuti dengan perkawinan adat, yaitu istilahnya di Kota Kupang di timur ini kita katakan belis. Nah, belis itu sebenarnya itu mau bilang bahasa kasar, itu sebenarnya beli. Nah, kita orang timur tidak bisa pakai itu. Jadi biasa kita pakai di sini adalah air susu ibu atau penghormatan kepada ayah ibu kandung. Nah, di situ belis itu disepakati oleh kedua keluarga sebab perkawinan ini menjadi suatu
melalui suami istri menjadi suatu jembatan yang akan menghubungkan keluarga nona dan keluarga pria menjadi hubungan keluarga. Karena itu ada kesepakatan tertentu dari pihak laki-laki dan perempuan. Setelah disepakati, maka baru diserahkan. Lalu disaksikan oleh pihak pemerintah, mensahkan itu sebagai pemberian adat kepada orang tua si nona. Setelah pemberian itu adat selesai, maka diserahkan antara orang tua dan pemerintah menyerahkan kepada pihak gereja, dalam hal ini pendeta, untuk mengukuhkan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga Kristen melalui pernikahan kudus di tiap gereja. Nah, setelah mungkin dalam pernikahan kudus dikembalikan kepada pihak keluarga, dan selanjutnya kami dari pihak perempuan akan mengantarkan perempuan ini kepada laki-laki, suaminya, mengantarkan sampai ke tempat kediaman atau rumah di mana mereka tinggal. Sebab dengan maksud kami juga keluarga dan pemerintah harus tahu persis bahwa suami ini benar punya rumah, dan dari rumah ini kalau ada acara duka, senang, kita harus ke rumah untuk memberitahukan dalam hubungan kekeluargaan. Karena itu merupakan suatu tempat atau jembatan yang menjembatani kedua rumpun keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Nah, itulah sebabnya yang kita lakukan, yang terjadi ini seperti itu. Ya. Jadi mungkin untuk sementara saya mungkin hanya sebatas itu dulu. Kalau masih ada yang mau bertanya atau berkembang, silahkan. Oke, baik, terima kasih Om. Berarti dalam adat suku Timur Kupang itu kalau setiap kali mengadakan pernikahan, maka itu kalau saya mau bilang prosesnya lumayan ribet karena harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan itu saya pikir bahwa membutuhkan waktu yang sangat banyak. Benar. Dan yang menarik di sini adalah bahwa pernikahan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama pernikahan kudus, yaitu diberkati di gereja. Yang kedua pernikahan secara adat. Adat, ya. Nah, tadi ketika Om menyampaikan tentang adat pernikahan, di situ Om katakan tentang, Om bilang ada air susu ibu. Nah, kalau yang dikenal bahasa Indonesianya itu tentang mahar. Nah, Om, saya mau tanya, kira-kira berapa jumlah mahar yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai perempuan? Nah, kira-kira itu jumlahnya berapa, Om? ya. Untuk masalah jumlah itu tergantung daripada orang tua si nona yang melahirkan itu. Jadi itu saya pikir ya jumlah itu disesuaikanlah. Jadi tidak merupakan suatu beban yang sebentar akan menjadi beban buat keluarga. Jadi istilahnya apa yang diungkapkan oleh orang tua si nona itu mereka juga turut merasakan, karena itu merupakan ucapan terima kasih atau penghormatan. Jadi itu sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar untuk berapa jumlah, tetapi setelah kita membahasakannya dengan bahasa adat, maka dengan sendiri orang tua si laki-laki sudah merasakan itu, dan dengan sendirinya mereka akan lakukan menyerahkan kepada orang tua si nona itu pas menjawab kebutuhan dan harapan daripada orang tua dari pihak perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa terlalu tawar-menawar seperti ya mau beli ternak, hewan, tapi ini tidak. Ya. Berarti itu tergantung kesepakatan, ya, dan itu
tidak dituntut, ya. Ya, Jadi ya, tidak dituntut. ya. Oke, terima kasih Om. Nah, Om, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Om. Oh, Nah, lanjut. tradisi pergantian marga itu kan Mm-mm. ada dalam pernikahan atau Ya, ya. suku budaya orang Timur Kupang kalau menikah. Nah, kira-kira profesi apa tradisi itu seperti apa Om? Coba Om jelaskan sedikit tentang tradisi pergantian marga. Ya, silakan Om. Ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi ini tradisi ini sudah lama dan ini diwariskan generasi ke generasi. Jadi yang kita lakukan ini merupakan tradisi yang diwariskan kepada kita untuk melanjutkan. Jadi istilahnya pergantian marga itu berarti kalau seandainya keluarga Tiran kawin dengan keluarga Boys, itu berarti marga istri itu harus kembali kepada marga laki-laki. Karena itu perlu untuk harus pindah marga itu ditandai dengan seekor sapi tena. Itu budaya kita, tradisi kita seperti itu. Dengan ketika sebelum menyerahkan itu, maka ada bahasa adat yang harus diungkapkan. Jadi kita akan letakkan satu salempang di atas nona itu, setelah kita ucapkan kata-kata yang menerungkan marga pertama, terus dari marga pindah faham ini, dari pihak laki-laki muat lagi satu salempang di atas, menunjukkan bahwa marga induk perempuan sudah turun dan sekarang marga laki-laki yang dimuat di atas pundak daripada si nona itu. Jadi itu pergantian marga, dan pergantian itu ditandai dengan selempang sebagai simbolis daripada pergantian marga. Oke, baik Om, terima kasih. Berarti adanya ketika untuk melakukan tradisi pergantian marga, maka dari pihak laki-laki harus mempersiapkan selendang adat suku Timur Kupang. Yang kedua sapi, seekor anak sapi ya Om. Ya, satu ya. Oke, baik Om. Jadi teman-teman ini adalah adat pernikahan orang NTT khususnya suku Timur Kupang ya. Kebetulan saya juga suku Timur Kupang. Jadi kalau mungkin teman-teman yang suatu saat nanti kalau berjodoh dengan orang Timur Kupang ya teman-teman sudah mulai mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibawa nanti ke Kupang ya. Oke Om, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Om sudah mau bersedia untuk diwawancarai walaupun melalui via Zoom. Terima kasih Om. Sehat selalu. Salam untuk semua keluarga di Kupang. Oke, salam balik juga Ya. untuk anak-anak yang ada di Jakarta. Ya, Tuhan Terima kasih berkati. Om. Yo, salam.